Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على نبينا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد، Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Baliko yang kami muliakan, para hadirin hadirat mukarramun yang sempat hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab kita malam hari ini, kitab Al-Luma' fi Ushul Fiqh. Olehnya dengan hormat kita persilahkan kepada Andre Garuta untuk memulai kajian kita. Al-an, falyatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala taati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, ya malam ini kita lanjutkan pengajian kita terkait dengan kitab Al-Luma' fi Ushulil Fiqh. Ya, kita sudah di bab-bab yang terakhir. Sekarang ini bab yang masih terkait dengan al-ijma'. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ada empat ya yang menjadi sumber ya hukum ya syariah kita, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian Al-Ijma', ya kemudian Al-Qiyas, itu yang umum ya. Walaupun dalam usul fikih tentu banyak lagi, tapi ini adalah usul fikih yang terkait dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Penulisnya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhazzab, ya kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi, yaitu Al-Majmu'. Ya, kitab Al-Majmu' ini kitab yang paling masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, termasuk di Indonesia. Nah, ini kitab Al-Luma' fi Ushulil Fiqh. Sekarang kita sudah sampai kepada kitab yang terkait dengan ijma'. Nah, sekarang ini kita masuk kepada bab al-qaulu fi ikhtilafis sahabah ala qaulaini. Ya. Jadi pendapat yang terkait ya dengan ikhtilaf as-sahabah,
Ya, perbedaan pandangan kalangan sahabat ala kaulaini ya kepada dua ya pandangan. Bagaimana kalau ada satu masalah ya, itu masalah fikih ya, ataupun masalah lain ya, para sahabat terbagi dua ya ala kaulaini ya, ada pendapat yang satu dan ada pendapat yang kedua ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang fuqaha, apa yang kita lakukan? Adakah kita tarjih? Adakah kita terima ya dua-dua sebagai ijma' as-sahabah? Inilah yang kita akan pelajari. Wa'lam annahu idza ikhtalafatis sahabatu fil mas'alah ala kaulaini. Nah, jadi ketahuilah apabila para sahabat berbeda pandangan dan pandangannya itu terdiri dari dua ya, dua pandangan. Wang qaradal asru alaihi, dan masanya sudah terlepas, sudah berlalu ya, macam kita sekarang inilah ya. Lam yajuz ya, jadi apa yang kita jadikan sebagai hasil ya, natijah dari pandangan Imam Asyirazi, lam yajuz litabi'in ihdasu qaulin salis ya, tidak dibenarkan ulama tabi'in, artinya ulama sesudah sahabat yang mengetahui perbedaan itu membuat pandangan yang ketiga. Nah, jadi tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Pokoknya ada dua pandangan, ya semuanya pandangan para sahabat. Ya, maka para tabiin sesudahnya, murid para sahabat ini tidak boleh dia mendatangkan pandangan yang ketiga. Nah, jadi dia harus terima bahwa dua pandangan sahabat itu adalah ijma yang wajib kita ikuti. Artinya salah satunya kayak kalau umpamanya antara haram dan antara yang mubah dan sebagainya, maka itu harus diterima semua, dua-duanya diterima sebagai ijma. Itulah pandangan fuqaha, jumhurul fuqaha, terutama Imam Syafi'i. Artinya mesti tidak boleh. Jadi kita harus terima dua-duanya itu sebagai ijma. Ya. Nah, mungkin nanti akan kita lihat ada contoh-contoh yang dikemukakan. Wa qala ba'du ahli zahir, ya, sebahagian mazhab az-zahiri, mazhab Imam Abu Dawud az-Zahiri atau Ibnu Hazm al-Andalusi, karena dua ulama ini yang terkenal sebagai mazhab az-Zahiri. Ya, cuma pengikutnya sekarang ini ya, tidak banyak lagi, ya tidak nampak. Qala ba'du ahli az-Zahir, jadi sebagian ya, ulama az-Zahiriyah berpandangan ya juzu zalik, artinya dibenarkan ulama tabi'in mengeluarkan pandangan yang ketiga. Ya, jadi menjadi tiga. Dua pandangan sahabat, satu pandangan tabi'in. Itu pandangan ulama Zahiriyah. Ya, tapi Syekh Syirazi mengatakan itu tidak benar. Ya, wa dalil ala fasadi zalika. Ya, jadi yang menjadi dalil bahwa pandangan Az-Zahiriyah itu salah, ya, tidak benar. Anna ikhtilafahum ala qaulaini, bahwa perbedaan pandangan para sahabat kepada dua pandangan
ijma. Nah, keduanya itu adalah ijma ala ibtali kulli qaulin siwahuma, untuk membatalkan semua ya pendapat selain keduanya itu. Ya, kalau muncul banyak pandangan sesudahnya, maka semua itu batil. Kita harus berpegang kepada ijma ya para sahabat. Kama anna ijma'ahum ala qauli kulli wahidin ijma'un ala ibtali kulli qaulin siwa. Ya, seperti mana ijma para ulama sahabat kepada satu pandangan, maka itu merupakan ijma untuk membatalkan semua pandangan selainnya. Ya, semua pandangan selain. Ya. Jadi inilah kalau itu sebabnya mazahib ya, al-arba'ah ala Imam Syafi'i. Mereka menganggap bahwa ya contoh sholat tarawih lah umpamanya, itu merupakan ijma ya, sahabat bahwa bisa kita berjamaah di masjid. Nah, karena sebelumnya di zaman Rasulullah tidak ada sholat jamaah tarawih itu. Ya, nanti setelah sahabat, ya, pada waktu itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar ya beristihad dan menjadi kesepakatan para ulama ya kita berjamaah dalam tarawih ini. Dan kita jadikan ada setengah pandangan mengatakan kita jadikan 20 ya. Ada juga mengatakan memang ya tarawih itu tidak ada batasannya, hanya waktu itu disepakati oleh para sahabat menjadi 20 atau 23 dengan witir. Maka tidak ada alasan kita ini membuat lagi satu pemikiran baru bahwa ya kalau begitu apa salahnya kita kembali kepada zaman Rasulullah. Ya, kita tidak jamakkan, kita sembah di rumah masing-masing. Ya, itu pandangan ketiga sudah, itu pandangan kedua atau ketiga. Artinya bertentangan dengan pandangan ijma para sahabat. Ya, sedangkan kita wajib mengikut ijma ya para sahabat. Sama dengan yang ada sekarang ini. Ya, sekarang ini kan boleh dikatakan oleh ulama ahli sunnah ya, mazahib al-arba'ah ini ittifaq bahwa kalau hari Jumat itu azannya ada 2 hari Jumat ya. Padahal itu jelas sekali bahwa di zaman Rasulullah itu bukan 2, hanya 1 saja. Ya, jadi ada sebagian orang mengatakan yang tidak punya kaidah usul seperti yang kita ini, kita kembalilah di zaman Rasulullah. Ya, karena ilat bahwa zaman itu umat Islam maju banyak, ya maka diperlukan 2 kali. Nah, sekarang ini tidak diperlukan, sudah ada mikrofon. Ya, artinya sudah menjangkau jauh. Jadi tidak perlu di2 kalikan, kita kembali kepada Rasulullah. Tapi ulama sepakat bahwa itu adalah ijma para ulama. Ijma ini membatalkan semua pandangan selainnya. Ya, itu sebabnya kita sampai sekarang ini masih tetap berpegang kepada ijma itu. Ya, tidak mau merubah. Ya, walaupun ada setengah sebagai Islam dia sudah berubah, dia kembali ya dengan anggapan bahwa ini lebih afdal karena ini di zaman Rasulullah, kalau ini ijma para sahabat di zaman Sayyidina Utsman. Nah, tapi kita berpandangan sesuai dengan pandangan usulul fiqh bahwa tidak, ya kita mesti berpegang kepada ijma as-sahabah. Ya. Kalau ada pandangan yang berbeda,
itu tidak sah menurut kita. Nah, jadi itulah perbedaan-perbedaan yang muncul. Tapi di sini Imam Syirazi mengatakan ijma as-sahaba ala qauli kulli wahidin ijma'un ala ibtali kulli qaulin siwa. Ya, itu saya katakan tadi bahwa kita berpegang bahwa itu adalah ijma'. Wa kama lam yajuz ihdasu qaulin sanin. Ya, jadi tidak boleh mengeluarkan pandangan yang kedua. Ya, fima ajma'u fihi ala qaulin wahid. Tak boleh terkeluar daripada ijma' yang sudah dikatakan ijma' para sahabat dalam satu pandangan. Lam yajuz ihdasu qaulin salis. Begitu juga kalau ada dua pandangan sahabat yang sudah dijadikan ijma', ya tidak boleh ditarjih dan tidak boleh didatangkan pandangan yang ketiga. Jadi Imam Syirazi di sini sangat kukuh, ya, mengatakan bahwa kita umat Islam ini wajib berpegang kepada ijma'. Tidak boleh ya kita meleset ya atau berbeda dengan ijma' itu. Ya. Jadi tidak perlu lagi ada pandangan. Enggak, Rasulullah mengatakan demikian. Kadang ada jawab begitu. Mana kamu suka mengikut Sayyidina Umar atau mengikut Rasulullah? Nah, itu enggak ada pikiran begitu. Kita mengatakan bahwa itu sudah menjadi ijma' para sahabat. Oleh karena itu kita jadikan sebagai sumber hukum. Tidak boleh keluar daripada ijma' itu. Ya. Oke, saya kira itu yang dapat kita pahami. Jadi sedikit ya dirasa ya fiqhiyah ya. Kemudian yang kedua ya faslon fa amma idza ikhtalafatis sahabatu fi mas'alataini ala qaulaini. Nah, jadi kalau sahabat itu ya sahabat maknanya yang sezaman dengan Rasulullah, ya sudah meninggal Rasulullah, nah, maka tinggallah sahabat ini apabila mereka berbeda pandangan dalam dua masalah. Ya, ada dua kasus. Ya, ada dua kasus ala qaulaini, dan dua kasus itu mereka berbeda pandangan juga dari sudut hukum. Ya. Faqalat ta'ifatun fihi ma bitahlil. Ya. Sebagian sahabat itu mengatakan atau satu kumpulan sahabat mengatakan itu halal. Ya. Kemudian yang keduanya mengatakan itu haram. Jadi dua masalah. Ya, sahabat berbeda pandangan. Ya, satu mengatakan ini halal, satu mengatakan ini haram. Ya, atau sebaliknya. Walam yusarrihu bitaswiya bainahuma fil hukmi. Mereka tidak secara tegas menyamakan hukumnya antara keduanya. Ya, mereka tidak tidak secara tegas. Nah, menurut usul fikih, nah ini menurut Syekh Syirazi, jaza littabi'i ay ya'khudha fi ihdal mas'alataini bi qawli ta'ifatin. Maka ulama sesudah sahabat yang melihat pandangan berbeda di kalangan sahabat itu ya boleh mengambil salah satu dari masalah itu kepada golongan yang disetujui. Dia boleh mentarjih di situ. Ya, ini bedanya tadi di atas tadi. Nah, kalau tadi hanya satu masalah, tetapi terjadi dua pandangan. Kalau ini dua masalah, tetapi dua juga pandangan. Ya, dua pandangan, ada mengatakan haram, ada yang mengatakan halal.
ulama sesudahnya yaitu at-tabi'in bolehlah, artinya mentarji atau melihat kesesuaiannya. Wa fil mas'alatil ukhra biqauli at-ta'ifatil ukhra. Ya. Jadi mungkin boleh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh sahabat itu. Fa yuhkamu bitahlil fi ihdal mas'alataini. Jadi salah satu dari dua masalah itu dia bisa hukumkan dengan halal dan dihukumkan haram pada masalah yang lain. Ya, karena tadi para sahabat itu dua masalah ini terjadi dua pandangan. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah, jadi para ulama tabi'in sesudah para sahabat atau murid para sahabat ini boleh lagi beristihad di situ, ya, atau membuat tarjih atau pilihan. Wa minan nas, ada sebagian ulama, ya kita katakan ulama, sebagian orang Islam, man za'ama anna hadza ihdasu qaulin salis, menganggap bahwa amalan para tabi'in ini ya dianggap membuat pandangan atau pendapat yang ketiga. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Yang disamakan dengan kasus yang di atas ini. Nah, tapi Syekh Razi mengatakan wahada khata. Nah, ini adalah pandangan yang keliru, tidak boleh disamakan di atas. Karena di atas hanya satu masalah. Tetapi para sahabat berbeda di dalam memberikan hukum. Tapi ini dua masalah, ya, dan mereka berbeda di dalam memberikan hukum. Karena dua masalah, ya, maka itu membuat ilatnya ulama tabi'in boleh membuat pemikiran baru atau ijtihad baru. Nah, jadi katanya ini pandangan yang keliru, li'annahu wafaqa fi kulli wahidatin minal masalataini ya fariqan minas sahabah. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh tabi'in ini dia tidak keluar dari pandangan ijma' para sahabat itu, tetapi dia bersepakat dengan salah satu pandangan dari dua masalah itu. Baik, kita gondoli bahas. Dari kalangan sahabat. Jadi tidak seperti kasus yang di atas itu. Itu begitu telitinya ulama fikih kita di dalam memberikan satu hukum kepada satu masalah. Wa amma idza sarraha al-fariqani bitaswiyah bainal masalataini. Ya, kalau dua kumpulan sahabat itu secara tegas menyamakan hukumnya antara dua masalah itu, faqala ahadul fariqain al-hukmu fiha wahid, bahwa hukum keduanya itu adalah satu, itu haram. Waqala al-fariqul akhar hukmu fiha wahid wa tahlil, ya, kedua-duanya adalah halal. Lam yajuz littabi'i ay yufarriqa bainal masalatain. Maka tidak bolehlah ulama sesudah para sahabat ini membedakan antara dua masalah itu. Kalau memang secara tegas bahwa dua masalah, satu dikatakan haram, satu dikatakan halal, itu ijma' maknanya, ijma' setiap masalah. Tapi yang masalah di sini karena sahabat itu memberikan hukum berbeda kepada dua masalah itu. Satu golongan mengatakan ini haram, satu golongan dengan masalah yang sama ini halal. Begitu juga yang lainnya. Jadi tidak menentu. Ya, maka ulama tabi'in boleh berikhtiar. Artinya boleh mencari ketegasan hukum. Atau istilah kita sekarang ini dia mentarjih
daripada perbedaan pandangan itu, karena tidak boleh kita mengatakan itu ijma' perbedaan. Al-hukmu fiha wahidun wa huwa tahlil lam yajuz littafarriqa bainal masalataini wa ya'khudha bi qawli fariqin min ahadihima. Maka dia harus berpegang kepada pandangan salah satu dari keduanya. Wa yaqulu fariqan fil ukhra, dan dia mengatakan pada yang selainnya. Artinya dia mengikut saja. Mengikut apa yang dikatakan oleh sahabat itu. Bahwa masalah ini mengikut ijma' sahabat adalah haram. Masalah ini maka hukumnya ialah halal. Cuma problemnya kedua masalah ini, dua golongan sahabat ini berbeda. Satu masalah dia mengatakan haram. Masalah yang sama dia mengatakan halal. Begitu juga masalah yang kedua. Jadi tidak tidak jelas, tidak sharih, istilahnya tidak sharih. Waqala Syekhuna Al-Qadhi Abu Thayyib, ini ulama Syafi'iyah juga, rahimahullah, yuhtamal ayyajuza zalik. Sebenarnya ada kemungkinan dibenarkan juga. Ini pandangan Al-Qadhi Abu Thayyib. Artinya ada perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah. Li'annahu lam yahsul al-ijma' ala taswiyah bainahuma. Karena kedua-duanya tidak dianggap sebagai ijma' atas persamaan hukum antara keduanya. Tetapi menurut Syekh Syirazi ini, pandangan Qadhi Abu Thayyib ini dianggap kurang sahih. Wal awal huwal asah. Yang pertama itulah yang paling sahih. Li'anna al-ijma' qad hasala fil fariqaini ala tasrih bit taswiyah bainahuma. Karena ijma' itu telah terjadi pada dua golongan para sahabat ini karena mereka menyamakan hukumnya secara jelas. Itu ada ini satu haram, ini satu halal. Faman farraka bainahuma, kalau dipisahkan antara keduanya, faqad khalafal ijma'. Artinya bertentangan dengan ijma', wa zalika la yajuz. Jadi itulah sedikit, ada satu kasus di mana dua masalah ini oleh sahabat itu memberikan hukum yang berbeda. Kasus A, satu golongan mengatakan haram. Satu golongan yang lain mengatakan halal. Begitu juga kasus B juga begitu. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka di sini menurut Imam Syirazi dibenarkan oleh ulama sesudahnya untuk melihat mana pandangan yang lebih kuat yang mendekati dengan nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru. Tapi kalau para sahabat ini ada dua masalah, tetapi mereka bersepakat bahwa A ini adalah haram, B ini adalah halal, maka tidak bolehlah artinya kita pilih, karena kedua-duanya adalah ijma'. Ijma' itu tidak boleh diganggu gugat. Itu harus menjadi rujukan kepada kita. Itu sebabnya ulama Ahlussunnah ini orang yang boleh mengkaji hukum fikih itu adalah orang yang memahami ijma'. Jangan sampai sudah diijma'kan para sahabat atau para tabi'in atau para ulama tabi'in sesudahnya, baru kita lagi mau mentarjih padahal sudah ijma'. Ijma' tidak boleh kita langgar. Karena itu adalah merupakan salah satu sumber hukum yang kuat bagi kita. Itu pandangan yang dipegang oleh a'immah al-arba'ah minal fuqaha. Terutama Imam Asy-Syafi'i sangat kuat berpegang ke situ daripada ijma'. Jadi sedikit lagi kita
baca. Nah, jadi mungkin kita ini artinya tidak usah terlalu lama ya kita baca. Pengajian kita ini kita ringkas-ringkaskan saja. Al-qaulu fi qaulil wahidi minas sahabah wa tarjihu ba'dihim ala ba'd. Ya, jadi ada satu pandangan dalam pandangan seorang ya sahabat, kemudian ditarjihkan sebahagiannya atas sebagiannya. Ya, kasusnya begini. Idza qala ba'du sahabati qaulan. Kalau sebagian sahabat berpandangan satu pandangan atau satu kaul atau satu hukum, walam yantashir dzalika fi ulama'i sahabah. Sedangkan pandangan itu tidak tersebar luas di kalangan ulama sahabat. Jadi tidak menjadi ijma. Ya, karena tidak diketahui oleh sebagian besar ulama sahabat. Nah, lam yantashir, ya tidak bertebaran. Walam yu'raf lahu mukhalif, akan tetapi tidak diketahui ada pandangan yang berbeda. Ya, cuma apa namanya tidak tersebar luas. Ya, tidak tersebar luas. Tetapi semua sahabat ya kalau ditanya tentang perkara itu mereka sama pandangannya. Lam yakun zalika ijma'an. Maka sebenarnya kalau kita lihat itu bukan satu ijma'. Nah, karena tidak disepakati secara keseluruhan, walaupun pandangan mereka ya secara pribadi-pribadi sama. Jadi yang dikatakan ijma' itu yaitu ulama sekumpulan. Ya. Atau dikatakan di dalam Al-Quran yang kita baca ya pengajian yang lalu itu ialah ittiba tariqil mu'minin, mengikuti jalannya orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Nah, jadi itu jelas dalam Al-Quranul Karim itu dikatakan ijma'. Wa hal huwa hujjatun amla. Nah, jadi kalau pandangan seperti ini, dia hanya pandangan satu sahabat, tetapi tidak ada pandangan yang menolak pandangan itu. Adakah ini boleh menjadi hujjah atau tidak? Ya, maka katanya Syirazi di sini ada dua pandangan. Qala Asy-Syafi'i fil Qadim, Imam Asy-Syafi'i berkata dalam mazhab kadimnya wa hujjah. Ya, mazhab kadimnya ya wa hujjah. Ya, dianggap sebagai hujjah karena tidak ada sahabat yang berbeda pandangan. Semua sama, cuma tidak menjadi satu kesepakatan. Wa yuqaddam 'alal qiyas. Dan ijma' pandangan seperti ini didahulukan daripada qiyas. Itu menurut di dalam qaulun qadim lil Imam Syafi'i. Wa huwa qaulu jama'atin minal fuqaha. Dan itu sebenarnya merupakan pandangan sekelompok fuqaha. Ya, jadi bukan hanya mazhab Syafi'i atau mazahib al-arba'ah. Malah di sini dikatakan wa huwa qaulu Abi Ali al-Jubbai. Ya, termasuk seorang ulama Mu'tazilah namanya Ali al-Jubbai juga berpandangan seperti itu. Ya, katanya itu boleh menjadi hujjah sama dengan ijma' dan mesti didahulukan daripada qiyas. Wa qala fil jadid, dan menurut Syirazi bahwa di dalam pandangan jadidnya Imam Asy-Syafi'i, dan ini menjadi ikutan kita semua sekarang ini. Tidak ada lagi yang ikut kepada pandangan yang kadim. Laisa bihujjatin. Ya, ini terbalik. Ya, kalau pandangan itu hanya seorang sahabat saja, ya, tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Tetapi tidak ada dari sahabat itu yang mengungkapkan pandangan yang berbeda. Maka itu tidak boleh menjadi ijma'. Tidak boleh dianggap sebagai hujjah, dan itulah pandangan yang sahih menurut Asy-Syirazi. Ya, Syirazi ini kan mazhab Syafi'i. Ya, sama dengan kita juga. Nah,
Artinya kalau hanya seorang sahabat saja berpandangan demikian. Ya, tetapi sahabat yang lain hanya mengikut saja, tidak ada yang menolak, tidak ada yang berpandangan lain, maka itu bukan ijma. Ya, itu bukan ijma. Ya, mungkin contohnya ya mungkin yang biasa kita sebutkan eh, sholat sunat wudhu. Ya, ini kan dilakukan oleh Sayyidina Bilal seorang. Ya. Dan tidak ada ulama yang lain sahabat yang lain yang menolak itu, tidak ada. Semua sepakat, tetapi pandangan itu tidak tersebar ke sahabat-sahabat sehingga boleh menjadi ijma, tidak. Ya. Jadi tidak kuku menjadi hujah. Tidak boleh menjadi hujah. Nah, tapi kalau ada yang mau ikut, silakan. Karena Nabi menyebutkan bahwa saya dengarkan suara bunyi selipar Bilal di dalam surga. Kemudian ditanya, apa kelebihan yang kamu lakukan? Katanya, saya tidak pernah terlepas sholat sunat sesudah saya berwudu. Jadi ini pandangan Sayyidina Bilal. Tapi ulama lain, sahabat-sahabat lain tidak ada yang mengungkapkan seperti itu. Dan ini tidak menjadi tersebar, ya, walaupun disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu yang disebutkan tadi. Itu salah satu contoh lah, banyak lagi contoh kalau kita mau lihat. Ya, ini kan hanya kaidah-kaidah disebutkan. Nah, jadi menurut pandangan Qadim Imam Syafi'i itu juga sama dengan ijma. Nah, tapi menurut yang kita ikuti itu laisa bihujjah. Nah, itu pendapat yang jadid. Waqala ashabu Abi Hanifah, ini mazhab Abu Hanifah. Idza khalafa al-qiyas fa huwa tauqifun. Ya, kalau berbeda dengan kias, ya kemungkinan itu adalah tauqif. Ya, apa namanya tauqif? Artinya pernah dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauqif, ya, bukan taufik ya, tauqif, ya kafnya. Tauqif itu maknanya dia pernah mungkin dia dengar, tapi kita tidak tahu. Hanya diperhitungkan. Tidak mungkin sahabat ini mengatakan demikian kalau dia tidak pernah mendengarkan dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Sama pandangan sebagian ulama tentang tadi rakaat sembahyang tarawih itu. Karena tidak ada kejelasan 20 itu dari mana. Adakah Rasulullah melaksanakan? Tidak ada. Cuma ada sahabat mengatakan melaksanakan 20 itu. Dan sudah menjadi ijma, itu sudah menjadi ijma. Tapi sebagian ulama mengatakan mungkin itu tauqifi. Ya, mungkin Sayyidina Umar pernah mendengarkan dari Sayyidina Rasulullah atau pernah merasakan pada waktu Rasulullah sembahyang malam di bulan Ramadan. Itu namanya tauqifi. Tauqifi ini yuqaddam alal qiyas. Ya, mengikut Abu Hanifah itu didahulukan daripada qiyas. Qiyas ini kan ijtihad. Ya, melalui ijtihad, ya, artinya pemahaman dari satu kaidah ya kepada kaidah yang lain, ataupun dari satu nas yang dapat dipahami dengan bentuk lain. Nah, seperti umpamanya kita di sini mengeluarkan zakat beras umpamanya, ya padahal yang menjadi hadis itu ialah kurma, makanan asas mereka. Ya, tapi di sini kita makan beras, jadi kita keluarkan zakat Idul Fitri itu beras. Ya, itu sebabnya sampai sekarang ini masih ada ulama yang berpandangan
uang yang berupa kertas itu tidak wajib dizakati. Ada, tapi itu pandangan yang keliru lah sebenarnya. Nah, karena mereka berpandangan begitu, di zaman Rasul mana ada yang dikeluarkan uang itu adalah emas ataupun perak. Tapi kita di sini kan nilai zakat kita itu juga dikembalikan kepada emas ataupun perak. Jadi artinya sama saja, cuma apa namanya di dalam keseharian kita gunakan kertas, uang kertas. Nah, tapi ada mengatakan enggak, itu beda, itu enggak boleh dikeluarkan zakatnya. Kalau begitu bagaimana umat Islam berzakat? Ya, uang yang dia pakai adalah uang kertas, ya, uang rupiah, uang dolar dan sebagainya. Jadi tidak rasional lah. Ya, ada pemahaman seperti itu. Jadi ini tadi itu tauqif yuqaddam alal qiyas. Itu pandangan Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, ashab itu artinya mazhabnya. Ya, anak-anak muridnya atau sahabat-sahabatnya. Wa zakaru zalika, mereka menyebutkan itu fi qauli Ibni Abbas. Ya, ini satu contoh. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ridwanullahi alaih, fi man nadara zibha ibnihi, orang yang bernazar mau menyembelih anaknya, berkorban, yang sembelih anaknya seperti Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau ada orang bernazar, kalau saya punya anak sekian, saya akan sembelih. Atau kalau saya punya usaha saya menjadi bagus sekali, saya akan sembelih anak saya. Nauzubillah kan. Ya. Nah, ini ada disebutkan di dalam ini. Bahwa Ibnu Abbas yang berkata, man nazara ayyan hara nafsahu aw waladahu falyazbah kibshan. Nah, ini perkataan atau fatwa daripada Abdullah bin Abbas, mengatakan barang siapa yang bernazar mau menyembelih dirinya atau berkorban dengan dirinya atau berkorban dengan anaknya, maka dia cukup menyembelih kambing saja. Ya, kambing. Maka pandangan ini tidak tidak masyhur di kalangan para sahabat. Tetapi tidak ada yang menolak pandangan itu. Tidak ada yang menolak. Nah, kalau memang ada orang bernazar begitu, maka cukuplah dengan kibas. Adakah ini ijma? Bukan ijma. Ya, menurut di sini. Tapi menurut golongan Ahnaf, Hanafi itu adalah tauqifi. Artinya mungkin Ibnu Abbas pernah mendengarkan dari Rasulullah atau dari sahabat yang mengenali Rasulullah. Ya, dia tidak tahu, ya tauqifi namanya. Tauqifi ini didahulukan daripada kias. Jadi tidak boleh kita kiaskan macam-macam kan? Ya, tidak boleh. Dan kalau kita lihat di sini, hadis ini gak boleh menjadi dasar karena rawahu Tabrani fil Kabir wa rijalus sahih. Artinya boleh menjadi dasar hukum. Ya, dasar hukum. Kemudian seterusnya, wa fi qauli Aisyah, ada juga contoh juga ini, yaitu perkataan Sayyidina Aisyah fi qissati Zaid ibn Arqam, ya, wa ghairi zalika minal masail. Kalau kita lihat di sini ini siapa namanya, Ishaq As-Subai, dia berkata dakhalat imraati ala Aisyah wa ummu walad li Zaid ibn Arqam. Ya, jadi istri saya ialah masuk berziarah kepada Aisyah, dan istrinya ini adalah ibu Zaid bin Arqam ini. Faqalat lahu ummu walad Zaid,
inni bi'tu min Zaid abdan. Ya, saya ini, dia mengatakan kepada Aisyah, ini saya beli siapa namanya Zaid ini sehingga menjadi Ummu Walad, artinya anak dari hambanya. Ya, dulu masih ada seperti itu. Kalau kita jadikan seorang budak, seorang hamba, maka ibunya namanya Ummu Walad. Maka dikatakan inni bi'tu min Zaid abdan. Ya, saya pernah membeli dari Zaid seorang hamba dengan 800 ya nasiah ya, secara apa namanya ini bitaksid ya, apa namanya istilah kita sekarang ini, dia membeli secara bukan kontan ya, tetapi dia sedikit-sedikit ya, itu nasiah. Nah, kemudian washtaraituhu minhu, kemudian dia menjual begitu, dia menjual kepada Zaid dengan harga samanimia, tetapi bayarannya itu ya sedikit demi sedikit. Ya, dia tidak langsung. Jadi bisalah dia lebih banyak 800. Kemudian saya membeli lagi, washtaraituhu minhu, saya beli lagi yang pernah saya jual itu, tapi saya beli situmia ya 600 secara kontan. Ya, artinya sekali bayar. Ya, sekali bayar, bukan cicilan ya, cicilan. Tadi ini dia jual secara cicilan, kemudian dia beli ya secara kontan. Ya. Waqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, abligi Zaidan, kasih tahu Zaid. Zaid ini kan seorang ulama. Ya, Zaid bin Arqam ini, bin Arqam. Kasih tahu Zaid itu. Ya, angkat abtalat ya jihadak ma Rasulillah. Kamu itu telah merusak apa namanya jihad kamu bersama dengan Rasulullah. Illa anta tubah. Artinya semua amalan kamu yang kamu lakukan itu ya, artinya semua yang kamu lakukan itu sudah terbatal semua dengan Rasulullah. Ya. Illa anta tuba, kecuali kamu bertobat. Bi sama syaraita, sejahat-jahatnya apa yang kamu beli. Bi sama syaraita, yang kamu jual, dan sejahat-jahatnya yang kamu beli. Artinya tidak boleh ya begitu. Artinya ada perbedaan ya antara waktu membeli secara taksid dan secara cicilan, dan membeli secara menjual secara kontan. Artinya tidak sesuai ya, walaupun hadis ini hadis daif ya, artinya bagi kita ya tidak dijadikan sebagai sumber, tapi ini adalah satu contoh bahwa satu pandangan tetapi tidak menjadi pandangan apa namanya umum ya masyarakat atau sahabat pada waktu itu. Kemudian Sayyidina Aisyah memberikan nasihat. Ya, nasihat bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah benar, tidak benar. Ya. Tapi ini yang berlaku kita sekarang ini, kalau kita beli secara cicilan kan agak mahal. Nah, kalau kita cicil, beli handphone, beli apa, beli cicil itu kan mahal jadinya. Ya, tapi kalau kontan itu langsung ya, harga yang sebenarnya. Nah, padahal kalau di sini Aisyah mengatakan itu tidak betul itu katanya. Nah, itu tidak betul, batal kamu punya jihad bersama Rasulullah itu. Kamu punya amalan semuanya sudah gugur itu. Ya, gara-gara kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit ya pandangan. Ya. Nah, jadi saya kira itu yang apa namanya yang dapat kita melihat. Jadi di sini hanya pernyataan wa dalil wala annahu laisa bihujjah anna Allah Subhanahu wa ta'ala innama amara bittiba'i jami'il mu'minin. Jadi tadi saya sudah sebutkan, karena orang-orang apa namanya dalil itu yang disebutkan oleh Allah harus mengikuti seluruh orang beriman. Ya. Gaira sabilil mu'minin. Itu ada disebutkan dalam ayat. Padahal lana ittiba' ba'dihim la yajib. Jadi mengikuti sebagiannya itu bukan wajib.
li'annahu qawlu alimin yajuzu iqraruhu 'alal khata'. Karena itu perkataan seorang alim dan boleh pengakuannya itu dalam kesalahan. Kalau dia lupa, kalau dia keliru memahami, walam yakun hujjatan ka qauli tabi'in. Nah, jadi tidak menjadi hujah seperti pernyataan-pernyataan ulama tabi'in. Berdalil kemudian seterusnya wa dalil ala annahu laysa bitauqif. Itu bukan tauqif. Annahu law kana tauqif. Lanukila fi waqtin minal awqat Rasulillah. Sekiranya dia tauqif, tentu adalah sebagian sahabat yang akan meriwayatkan bahwa memang Rasulullah pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Falamma la yumkal dalla ala annahu laysa bitauqif. Jadi tidak ada ya, setelah tersebar hadis apa segala Rasulullah tidak pernah menyebutkan seperti itu. Cuma nanya bukan lagi tauqif. Kalau zaman Sayyidina Abu Hanifah ya mungkin ya, artinya masih diragukan. Tapi sampai sekarang ini kan tidak pernah lagi ada penyebutan seperti itu. Nah, jadi saya kira cukup itulah artinya yang bisa menjadi bacaan kita ini panjang ini tapi hampir sama juga. Ya, hampir sama ini disebutkan lagi di sini kalau perbedaan-perbedaan itu bagaimana. Ya, maka di kalangan sahabat maka yang menjadi acuan di situ adalah Syekhaini. Ya, ada dua syekh itu Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu yang menjadi dasar. Kalau di situ ada Sayyidina Umar, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, maka itu merupakan satu pandangan yang kuat. Berdasarkan kepada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ya, jadi memang mengikuti sunnah, mengikuti pegangan agama Rasulullah itu termasuk juga khulafa ar-rasyidin, ini para sahabat ya, termasuk para khulafa ar-rasyidin sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan juga di sini ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Ya, seperti bintang. Bi ayyihim ihtadaitum. Siapa saja yang kamu jadikan sebagai ikutan, maka kamu mendapat hidayah. Artinya mana-mana sahabat kita boleh jadikan sebagai rujukan ataupun sebagai walaupun hadis ini ya termasuk hadis yang dilemahkan oleh ulama hadis. Tapi jelas begitu, artinya ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sama dengan ulama ya, ulama juga begitu adalah pengikut daripada apa yang telah dirumuskan oleh sahabat, oleh ulama tabi'in dan sebagainya. Jadi kita harus mengikut kepada mereka ya, karena mereka lah yang lebih paham ya, mereka lah yang lebih mendekati kepada apa yang dinyatakan, yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira itu. Nah, jadi insya Allah kita akan masuk kepada perkara yang terakhir ini, yaitu qiyas pada masa akan datang. Dan mungkin kalau sempat kita akhiri, kalaupun kita sekali lagi kita akan tamatkan kitab ini dan kita akan kembali melihat kitab-kitab yang sesuai yang secara umum. Nah, kita tidak mau lagi secara akademik seperti ini, karena ini kan untuk orang-orang yang belajar di perguruan tinggi ataupun di madrasah aliyah. Nah, saya kira tidak sesuai dengan untuk kita. Ya, mungkin lebih sesuai kalau kita ambil kitab-kitab yang lebih umum, yang bersifat nasihat, yang bersifat penerangan yang khusus, ya mengenai yang perkara-perkara yang terkait dengan ibadah kita, akidah kita. Ya, saya kira itu lebih bagus. Nantilah saya akan lihat kitab-kitab apa yang patut. Karena kita mungkin tidak perlu mengulang lagi. Ya, al-luma' bisarras
Banyak yang usulkan, tetapi ya saya lihat nantilah. Kalau memang itu yang kita pilihkan, ya kita kembali ke situ untuk mendalami lagi, mengkhususkan lagi. Ya, jadi itu kita akan lihat belum lagi. Kita masih ada pengajian yang khusus kepada kitab Al-Luma fi Usulil Fiqh ini. Allahu a'lam bishawab. Iya pun, terima kasih banyak telah dipaparkan tadi dua bab 56 dan bab 57 tentang ikhtilaf atau perbedaan pandangan para sahabat baik akan satu masalah maupun dua masalah yang berbeda. Itulah pandangan seseorang sahabat yang tidak ditolak oleh sahabat yang lain, dijadikan hujah atau tidak. Ya, Para hadirin dan hadirat al-mukarramin sekalian, kami selanjutnya memberi kesempatan kepada para hadirin untuk berinteraksi, berdiskusi tentang tema pengajian kita malam hari ini. Dengan hormat kami persilahkan. Boleh secara langsung ataupun kami bantu bacakan lewat media chat. Tafadhol. Kesempatan pertama dari IAI jadi Grab Dirga Wahyu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun sebelumnya pun saya memperkenalkan diri dari mahasiswa IAI DDI Presiden Jepang. Sedap, sedap ya. Ya pun, Oke. adapun Ya. adapun yang ingin saya pertanyakan, karena kebetulan saya telat masuk di meeting ini, jadi saya hanya ingin mempertanyakan yaitu terkait dengan fatwa yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh MUI. Ya, Apa, fatwa apakah barang-barang Israel ya. ya, apakah fatwa itu lahir dari ijtima atau bisa melalui satu orang ulama, dan dengan adanya fatwa kemarin yang dikeluarkan oleh MP, bagaimana pandangan Tepung terkait tentang hal itu? Apakah kita harus mengikutinya atau bagaimana menurut pandangan Tepung? Ya. Mungkin itulah pertanyaan yang sempat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke. Kemudian tolong pun untuk didoakan semoga perjalanan pendidikan ini jalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Ya, silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga wahyu ya dari IAI DDI Sidrap mahasiswa. Insyaallah tentang fatwa ini. Ya, saya lihat juga banyak ya tanggapan masyarakat mengenai fatwa ini, dan dari sudut ya apa namanya apa ya istilahnya, kedudukan ya, MUI ya, bagi umat Islam di Indonesia. Itu harus kita lihat dulu. Ya, adakah kedudukannya itu memang mengikat ya atau tidak? Ya.
Kalau dia hanya semacam organisasi saja, macam DDI, ya, ataupun macam Nahdlatul Ulama atau yang lain, artinya tidak mengikat seperti negara-negara lain. Memang ada mufti, ya, mufti Malaysia, mufti persekutuan, ya, mufti apa namanya, Brunei Darussalam. Tapi kita kan tidak menggunakan itu. Jadi saya kira itu juga yang harus kita pahami. Adakah mengikat atau tidak mengikat? Kalau mengikat, ya maknanya kita harus patuh lah. Itu harus dipelajari dulu itu. Dan selama ini adakah fatwa-fatwamu ini mengikat kepada orang Islam di Indonesia? Kemudian konten apa namanya fatwa itu. Kalau saya memang berpikir bukan hanya sekarang ini sepatutnya kita boikot itu. Sepatutnya umat Islam ini yang mestinya sensitif terhadap barangan-barangan manfaat untuk kehidupan ini. Ya, bahwa jangan memberikan kesuburan kepada orang lain sementara kita sendiri tidak. Sepatutnya umat Islam di Indonesia ini memberi contoh, lebih banyak menggunakan barangan produk Indonesia sendiri. Saya tidak mau melibatkan dengan fatwa segala itu saya anggap sebagai etik sebagai seorang Islam. Kita mendahulukan negara kita mendahulukan sesama Islam kita. Sepatutnya itu pandangan saya dari dulu lagi. Ya, saya memang dari situ. Pernah saya di Parepare dulu itu mau beli kursi untuk rumah baru datang. Saya melihat kalau yang saya masuki itu ya kebetulan milik orang lain, ya, walaupun harganya mungkin lebih rendah, tapi yang satunya ini adalah milik, ya, jelas milik orang kita, orang Islam yang berniaga di situ. Saya beli di situ. Itu moral itu, moral. Jadi dari segi moral sebenarnya memang kita umat Islam ini sepatutnya, ya, tapi itulah sebenarnya kenapa menjadi kontroversi ya, karena kita baru ini seakan-akan karena kemarahan kita kepada pergolakan mereka, ya, perlakuan mereka terhadap orang Islam di Gaza itu, maka kita baru mengeluarkan fatwa. Sebetulnya dari dululah umat Islam ini supaya berhati-hati, ya, supaya senantiasa mendahulukan. Saya kira di Indonesia ini kalau pengguna, ya, customer ini orang Islam itu, dia mendahulukan kepada peniaga-peniaga orang Islam, ya, maka tentu yang kita jadikan sebagai orang kaya, orang apa itu orang Islam lah. Tapi apa yang terjadi sekarang kita? Ya. Tapi ini mungkin agak sensitif ya kalau di negara kita sekarang ini. Cuma problemanya itu banyak keperluan kita yang dimiliki oleh orang lain. Produk-produk yang kita perlukan itu kebanyakan dari orang lain, bukan kita yang produksi. Tetapi selama kita punya perasaan seperti, saya kira umat Islam perlu itu. Saya pernah dari dulu lagi tahun berapa saya ditugaskan di Palu. Menjadi guru DDI di situ. Saya kalau ceramah-ceramah begini di dalam ini saya kasih tahu. Kenapa kalau di situ ada kedai atau apa namanya? Kedai kopi atau sekarang ini umpamanya ya tempat-tempat kita minum. Kita tidak pernah melihat siapa yang punya ini. Ya, adakah orang kita atau tidak? Ya. Saya kalau bukan orang kita kan walaupun pekerjaannya mungkin orang Islam itu. Tetapi siapa yang punya? Tentu mereka yang kendalikan di situ. Jadi agak meragukan kita.
Itu kedai makan, kedai kopi dan sebagainya. Kita kan orang Islam di Indonesia ini tidak pernah melihat siapa yang punya siapa yang ini. Ya, apalagi sekarang ini sudah merajalela, bukan di tangan umat Islam. Malah kalau ada orang Islam yang punya usaha seperti itu cepat sekali mati. Ya disayangi dengan yang bukan Islam ini itu sebenarnya. Di situ hebatnya di Sidrap itu. Dulu, ya sekarang enggak lagi. Dulu, ya di Rapang, di Sidendreng itu. Mana ada toko-toko apa segala kecuali orang Islam? Enggak ada. Dulu-dulu. Ya, saya masih ingat lagi tahun 70-an. Ya, itu semua di situ. Yang ada di jalan protokol itu semua toko-toko orang-orang kita. Ya, tapi sekarang udah berubah semua. Sudah berubah. Ya. Jadi ini yang mesti sebenarnya menjadi nasihat. Jadi saya anggap bahwa itu sebenarnya adalah satu nasihat kepada orang Islam. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita wajib mengikuti fatwa tidak sebab bukan tidak ada kewajiban agama untuk kita mengikuti. Tapi sebagai orang Islam, sebagai etika orang Islam di dalam bermuamalah, kita mesti dahulukan ya, sesama kita. Dan saya kira kalau ini yang berlaku ini, saya kira kita tidak seperti sekarang ini. Hanya berapa persen yang menguasai ya, ekonomi kita. Kalau kita lihat nama-nama orang yang hebat-hebat itu dari segi kekayaan segala berapa orang Islam ada di situ. Jadi itulah sebenarnya yang perlu memang orang Indonesia harus berpikir karena kita yang banyak kan. Tapi bukan hanya kita, di Malaysia juga begitu. Saya lama di Malaysia juga, begitu juga. Orang Melayu ini agak susah juga ya mengaturnya. Ya, begitu juga di Brunei Darussalam. Tapi Brunei Darussalam ini agak sedikit terkontrol karena semua pergerakan ekonominya ditangani oleh Sultan. Ya, Sultan ini Islam jadi agak inilah sedikit. Jadi orang-orang yang di luar ini yang tidak ada hubungannya dengan Sultan agak susah juga ya, bergerak. Ya, tinggal bagaimana mengambil hati ya, Sultan ini tentu ya, harus berpikir juga umat Islam di situ, jangan orang lain yang masuk. Ya, jadi itulah sebenarnya. Ya, tapi hebat nah, sekarang ini orang-orang yang di tanah Arab saja. Dulu waktu saya masih belajar di Mesir itu, kita tidak ketemukan sekali ada toko-toko orang-orang yang bukan orang Arab. Susah dimasuki oleh orang-orang yang seperti kita di sini ini. Nah, tapi sekarang ini saya dengar ya sudah mulai kan, ya mulai. Di Mekah sendiri sudah ada KFC, sudah ada macam-macam yang dijual itu kan udah ini. Ya, kenapa bukan orang Islam malah bangun hotel itu semua hotel dari Barat semua. Jadi maknanya di situ kelemahan kita. Jadi mudah-mudahan fatwa-fatwa ini menjadi nasihat sebenarnya. Nah, itu pandangan saya lah ya secara umum. Saya tidak mengatakan itu wajib ikut apa segala. Apalagi kalau kita berbicara tentang pekerjaan, tentang apa kasihan kan orang-orang kita orang Islam yang kerja di situ. Kalau diboikot lah sebagaimana di mana dia dapat kerja, di mana dapat ini. Kita harus itu juga. Kedua, mereka juga ini memelihara tentang kehalalan walaupun namanya mereknya produknya itu ada merek dari sana tetapi tetap produk yang halal yang sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi hanya dengan label bahwa dia adalah produk ini maka diharamkan dari segi mananya. Itu harus diperhitungkan juga. Dan ada kemanfaatnya. Jadi itu yang saya mengatakan bahwa memang kita sebenarnya orang Islam itu harus beretika di dalam perniagaan, mendahulukan orang kita. Qaddimu li anfusikum. Dalam Al-Quran sudah ada. Ya, dahulukan untuk kepentingan dirimu, untuk kepentingan kita bersama ini. Tapi ini semua terkadang tidak terpikirkan oleh umat Islam. Baru sekarang sudah susah. Ya, sudah susah kita harus pelan-pelan dan harus sedikit pandai bermain ya barulah kita boleh ya, terselamat ya. Saya kira itu sajalah ya. Jadi bagi saya pengharaman apa segala itu tidak sama kalau kita mengatakan
babi haram, anjing haram. Nah, tidak sama dengan itu tuh lain. Ya, pengharaman seperti ini nih, pengharaman kelas 2 lah, kelas 3 dan sebagainya, itu bukan tidak sama dengan yang itu. Atau barang curian kalau tidak sama. Ya, jadi kita tidak boleh paham juga terlalu sempit. Nah, tetapi yang jelas itu merupakan nasihat bagi kita umat Islam ini, ya, supaya peredaran ekonomi ini mesti berada di tangan orang-orang kita lah, ya, orang-orang kita. Itu kita harapkan. Ya, mudah-mudahan akan datang, ya, 10 tahun, 100 tahun akan datang. Ya, umat Islam bisa berpikir, ya, sebaik-baiknya sehingga kita tidak terzalimi ataupun seperti yang kita rasakan sekarang. Allahu a'lam bishawab. Iya, Pong. Demikian tadi Nah. jawaban dari Andre Gruta akan pertanyaan dari saudara Dirga Wahyu dari BDI Sidrap. Selanjutnya kami masih memberi kesempatan kepada hadirin yang lain untuk jika ada hal yang ingin didiskusikan bersama Andre Gruta. Tafadhal. Disilahkan kepada Ustadz Mahmud. Tafadhal. Silahkan, ada yang raise hand, angkat tangan. Ustadz Mahmud, silahkan. Halo, Ya. halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mamuju, Puang. Iya, Mamuju ya. Iya, Puang. Alhamdulillah. Jadi ini terkait mungkin Puang yang paham-paham yang berkembang dalam masyarakat yang sangat cepat perkembangannya. Ya. Seperti Puang, ini paham-paham kayak Salafi, Awadah, kira-kira bagaimana pandangan itu, Puang? Ya. Oke. Iya, kira sekian, Puang. Iya. Jadi tentang masalah ini sebenarnya sudah sering kami sebutkan, terutama dalam pengajian-pengajian yang kaitannya dengan akidah, karena perbedaan-perbedaan kita itu lebih ya kepada persoalan ibadah, persoalan akidah, ya, prinsip-prinsip umum di dalam memahami Islam ini juga banyak perbedaan, tidak sama. Tidak sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini di DDI Ahlussunnah wal Jamaah itu mendahulukan metodologi pemahaman para ulama ya, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, ijma dan qiyas itu. Jadi kita tidak hanya mengatakan ya Quran atau Sunnah. Jadi kita kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, tidak seperti itu. Artinya kita di dalam memahami Islam ini mengikut panduan yang telah dirumuskan oleh ulama kita. Dan inilah perbedaan kita antara dengan mereka. Kadang disebut Salafi, terkadang disebut Wahabi, ya. Dan organisasi resmi sekarang ini di Sulawesi ya, seperti yang disebutkan tadi itu. Ya. Sebenarnya perbedaan kita itu dari segi manhaj. Kemudian terkadang mereka ini di dalam mempengaruhi masyarakat, ya, mereka merendahkan kita punya agama ini, ya, pahaman ini. Itulah disebut ada bid'ahnya banyak, ya, ada
syiriknya banyak sedikit-sedikit, atau istilah takhayulnya, ya, apa namanya, khurafatnya, ya, dianggap kita ini ahlu bidah umpamanya, dianggap seperti yang kita tadi saya sebutkan tadi dalam usul fikih yang kita baca tadi itu, artinya ada persoalan-persoalan ijma yang sepatutnya kita sami'na wa ta'na kepada ijma itu, karena itu merupakan dalil utama kita setelah Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka terkadang masih lagi diperselisihkan. Jadi kesimpulannya kita itu memang berbeda dengan mereka. Cuma terkadang generasi baru Islam sekarang ini, terutama mereka yang bukan dari pondok-pondok pesantren, yang hanya di sekolah-sekolah umum, nah ini yang mudah tergoda, ya, karena cara pandang pemahaman Islamnya itu sangat simpel, ya. Jadi dia mengetahui ayat Quran, mengetahui sedikit hadis, ya sudah bisa menjadi penceramah, sudah bisa menjadi ahli fatwa dan sebagainya. Nah, kita tidak demikian. Nah, cuma kita di Indonesia ini ya kita harus juga memperhitungkan yang namanya persaudaraan, ya, sesama Islam itu, ya, sesama Islam. Jadi kita harus pelihara itu. Ya, dan saya lihat orang-orang yang menamakan dirinya Salafiyah atau menamakan dirinya Wahabi atau dan sebagainya, itu semuanya sekarang ini kan sudah mulai, ya, sedikit tidak, dia kontrol diri, ya. Di samping desakan-desakan juga dari pemerintah, ya, bahwa mereka ini dianggap, ya, sebagai apa namanya, sumber, ya, fanatisme ataupun ekstremisme Islam yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka itu berusaha. Jadi kita sebagai orang PDI ataupun Ahlussunnah wal Jamaah itu ya harus sekurang-kurangnya mempertahankan, nah, kita punya nilai agama itu, ajaran agama itu kepada warga kita lah. Nah, jangan terpengaruh. Itu yang saya selalu wasiatkan kepada organisasi kita, warga DDI kita, ya jangan terpengaruh, karena itu adalah satu hal yang sangat berbeda dengan apa yang kita warisi dari, ya, Andri Gurunta. Nah, kita sudah tahu bahwa DDI ini adalah bentengnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita dari segi fikihnya kita senantiasa berpegang kepada fikih Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mazhabil arbaah. Ibadah kita banyak terkait dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Akidah juga kita begitu. Ya, akidah juga akidah Rasulullah, akidah ahli sunnah yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi kita tidak boleh bertambah. Akidah kita harus Al-Quran, harus sunnah, tidak begitu. Quran dan sunnah itu bukan kitab akidah, bukan kitab ibadah, bukan. Jadi kita harus punya ketegasan prinsip, ya, di dalam, ya, memahami, ya, ajaran Islam. Cuma kita tidak perlu terlalu konfrontasi, melawan apa segala, mengaibkan mereka, karena itu membawa kepada perselisihan di kalangan umat Islam. Kita sekarang di Indonesia ini sangat memerlukan namanya ukhuwah, ya, Islamiyah. Jadi seakan-akan organisasi-organisasi itu walaupun ajarannya berbeda dengan kita, tapi kita harus terima mereka sebagai satu organisasi dan orang-orangnya adalah orang-orang Islam, walaupun berbeda dengan pahaman kita. Ya, nanti Tuhanlah yang menilai. Nah, yang jelas kita, ya, mesti senantiasa memberikan peringatan kepada, ya, warga kita lah. Nah, warga Darud Da'wah wal Irsyad. Ya, tidak perlu ada perselisihan, perdebatan dan sebagainya. Bagi kita itu tidak menguntungkan, ya, justru membawa, ya, kepada
perselisihan yang tidak akan berkesudahan. Ya, jadi lebih baik kita melihat, karena kalau kita betul-betul berpegang kepada nilai ataupun agama kita yang selama ini kita pegang, yang kita warisi, insya Allah mereka juga akan melihat, oh mungkin ini yang lebih sesuai, karena mereka tidak ada pegangan sebenarnya, walaupun mereka berpegang pada Quran, berpegang kepada hadis, tapi mereka tidak ada punya pegangan. Ulama yang mereka sebut itu bukan ulama yang menjadi rujukan umum bagi umat Islam. Ya, bagi umat Islam. Jadi tidak kukuh mereka sebenarnya. Hanya karena ya, mereka dulu ditopang oleh negara Saudi umpamanya. Tapi sekarang kan sudah terputus. Ya, tidak ada lagi. Ya, sekarang ini tinggal bagaimana memacu dirinya sendiri. Ya, itu sebabnya sekarang ini kan mereka seperti saya lihat Wahda ataupun yang lain ini, mereka pentingkan masalah pendidikan. Jadi mereka buat pendidikan, tahfiz di mana-mana. Ya. Jadi tidak perlu kita melihat, justru kita lagi yang harus lebih aktif dari mereka, karena kita punya landasan yang kuat, kita punya pegangan yang kuat. Negara sudah mengakui kita dan memberikan kesempatan untuk berkhidmat. Seperti sekarang ini kita perlukan sekali taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Kita memerlukan FAUD. Maka kenapa kita tidak buat sebanyak-banyaknya? Nah, di mana-mana, karena itu juga boleh mendatangkan rezeki juga itu. Kalau kita ada sedikit pengetahuan ya, tentang Al-Quran, tentang ini, jadi buat PAUD untuk mengajar Al-Quran. Ya, kalau kita hafal Quran, kita buat tahfiz atas nama Darul Da'wah Irsyad, tidak ada yang meragukan kita. Ya, jadi saya kira itu yang perlu menjadi tantangan. Ya, jadi tidak perlu kita lawan mereka, tapi kita berusaha keras menyaingi ya, aktivitas yang terkait dengan ajaran agama kita supaya ya, tetap, karena kita optimis bahwa apa yang al-haqqu min rabbik, jadi kebenaran itu pasti akan berterusan. Ya, pasti akan berterusan, dan mungkin kalau yang lain yang datang ini dan sekarang kan kita lihat sudah banyak orang-orang yang pernah dulu masuk di situ udah keluar, udah sadar, udah apa macam-macam kan. Saya kira itu sajalah. Jadi saya mengharapkan tidak usah berhadapan, memperbanyakkan hujah, itu tidak akan mendatangkan hasil. Kita melaksanakan jalur yang kita ada, yaitu pendidikan, dakwah dan sebagainya. Ya, disitulah jalan untuk, kalau kita berdakwah tidak perlu kita sebut-sebut yang mereka, tapi kita sebutkan inilah ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, sama dengan Anda Gurutta ceramahnya mana ada dia sebut-sebut Muhammadiyah, dia sebut-sebut organisasi, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Dia sebutkan inilah Islam yang sebenarnya. Inilah sembahyang kita yang benar. Inilah sembahyang kita yang sesuai dengan sunnah Rasulullah yang kita warisi dari ulama fikih kita, dari mazhab Imam Syafi'i umpamanya. Jadi kita ini kita harus confident dengan apa yang kita pegang sebagai ajaran agama kita. Ya. Dan kita bagaimana menanamkan kepada generasi muda kita ini di DDI utamanya, di pesantren-pesantren, di madrasah, di sekolah, sampai perguruan tinggi, bahwa ajaran agama Islam itu ini yang sebenarnya yang menjadi pegangan kita, yang diwarisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang punya sanad, ya artinya hubungan langsung ya, kepada ulama kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin itu. Ya, jangan dengan propaganda mereka kita ragu, enggak. Kita hanya ketawa sajalah kalau mendengarkan itu. Ketawa saja. Akhirnya kita harus mengetahui, itulah pandangan dia. Bagi kita yang sangat sempit, bagi kita yang sangat terbatas. Ya, terkadang berbeda dengan manhaj yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita sebelum ini. Termasuk kita di DDI. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, Gurutta
Abdurrahman Abu Dalib. Ya. Jadi kita banyaklah membaca buku-bukunya beliau. Ya, buku-buku yang kita sebarkan itu, ya, itulah yang menjadi pandangan kita. Allahu a'lam bishawab. Iya Bang, terima kasih banyak. Ya. Tadi jawaban dari Andre Ruta dan pertanyaan dari Ustadz Mahmud dari Mamuju. Satu penanya lagi kami persilahkan sebelum Andre Ruta mengakhiri pengajian kita dengan doa. Tafadhal. Baik, jika memang sudah dirasa cukup, dengan hormat kami persilahkan kepada Andre Ruta untuk berkahi pengajian kita dengan doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pengajian kita ini senantiasa diberkati dan menjadi sumber ya, ilmu kita di dalam mempertahankan ajaran ya, agama kita, diberikan kepahaman yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mubtinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'alha manaran ariqa lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arif tsaqafiyah wa masdaran asilan lisyara'i diniyah biminhaji ahlis-sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyid daulata Indonesia kadaulatin mubarakatin fit taqaddum wassalam wa saira biladil muslimina ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qabla doana bi sirri asrarul Fatihah. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak kepada para hadirin hadirat al-mukarramun yang sempat hadir. Mari kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum.